Halo guys, balik lagi dengan saya di channel RJ Channel ini. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Kabupaten Pati dan juga SDA yang terdapat di Kabupaten Pati ini. Ya, pertama yaitu Kabupaten Pati ini terletak di tengah-tengah jalur wilayah kabupaten, berada di jalur Pantura Semarang Surabaya sekitar 70 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Ya, jalur melewati kota Pati ada dua, dalam kota dan maupun jalur lingkar Pati. Kebanyakan jalur dalam kota itu didominasi dengan kendaraan umum biasa, sedangkan kendaraan besar-besar seperti truk bis dilewatkan atau diarahkan melewati jalur lingkar. Pati memiliki semboyan yaitu Pati Bumi Nyatani, yaitu yang berarti salah satunya yaitu adalah makmur. Nah, kenapa Pati memiliki julukan Bumi Nyatani? Sebab masyarakatnya mayoritas adalah mata pencaharian petani dan nelayan. Hampir 70% wilayah Pati yaitu adalah sawah, gunung, dan lautan. Nah, ini adalah salah satu ikon atau bisa disebut seperti wisata yang berada di tengah Pati yang sangat terkenal, yaitu adalah alun-alun Pati. Alun-alun ini baru dibangun atau baru diperbaiki lagi pada bulan awal 2019 dan berakhir di akhir 2019. Nah, dulunya di sini banyak sekali pedagang-pedagang yang berputar di seluruh alun-alun ini. Nah, sejak dibangunnya kembali alun-alun ini, semua pedagang itu dialokasikan ke suatu tempat yang sudah ada tempat pusat makanannya. Nah, yang terakhir adalah saya akan membahas poin penting dalam video ini, yaitu tentang sumber daya alam yang ada di Pati. Ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di Pati yang bernama Agrowisata Jolong. Tempat wisata ini terdapat di lereng Gunung Muria. Nah, buat yang belum tahu, Gunung Muria yaitu gunung yang berada di 3 kabupaten atau dilingkari oleh 3 kabupaten yang berada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Jepara, Kudus, dan juga Pati. Nah, sumber daya alam di sini sudah maju atau sudah direalisasikan oleh pemerintah. Dulunya tempat ini tidak banyak orang yang mengenalnya karena jalur akses masuknya ke sini yang begitu terjal dan juga memakan waktu yang lama, yaitu sekitar kurang lebih 2 jam, dan juga jalur yang lumayan ekstrim buat kendaraan umum untuk melewatinya. Di tempat wisata ini bukan hanya untuk bermain atau sekedar liburan saja. Di sini disuguhi yaitu ada seperti hewan-hewan yang sudah dilindungi. Nah, di tempat ini juga terdapat seperti burung hantu dan terdapat kayak seperti burung unta dan sebagainya. Bukan hanya sekedar hewan. Di sini yaitu ada tanaman buah naga. Di sini Buah Naga itu dijadikan tempat wisata yang bernama Bukit Buah Naga. Bukit Buah Naga terdapat di atas bukit atau tempat wisata Jolong. Agrowisata Jolong ini terdapat 2, yaitu Agrowisata Jolong 1, yaitu tempat wisatanya yang terdapat hewan-hewan itu, dan yang kedua yaitu Bukit Agrowisata Jolong 2, yang dimana di situ terdapat namanya Bukit Buah Naga. Nah, untuk mengakses ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan jalur yang lumayan ekstrim. Nah, di Pati juga banyak sumber daya alam yang belum dikembangkan dan juga ada sumber daya alam yang sudah rusak. Di Pati ini juga banyak terjadi bencana alam, yaitu seperti tanah longsor, banjir, terus penggundulan hutan, dan juga ada satu gunung yang belum sama sekali disentuh, yaitu Gunung Kendeng. Besarnya potensi alam yang ada di Pati tidak diimbangi dengan penduduk yang hanya
membiarkannya saja tanpa merawatnya. Banyak sekali yang tidak merawat seperti potensi alam, seperti gunung yang dibiarkan saja, terus pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, mungkin itu adalah sedikit sumber daya alam atau potensi alam yang ada di Pati ini. Sebenarnya Pati memiliki potensi yang besar dan seharusnya juga penduduknya bisa ikut mengembangkan, bukan hanya membiarkan saja. Sangat rugi sekali jika potensi alam tidak dikembangkan dan hanya dibiarkan, dan juga akan mengalami kerusakan. Dan juga pemerintah harus akan sadar juga tentang adanya potensi alam yang ada di Pati, bukan hanya penduduknya saja. Pemerintah juga harus bisa bekerja sama dengan penduduknya agar bisa merawat dan menjaga potensi alam yang ada di Pati ini. Sekian video dari konten ini, sedikit tentang pemberitahuan tentang potensi alam di Pati. Nah, see you next konten berikutnya, and bye bye.